Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini, gitu ya. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi Allah kalau dipanggil dengan Rabbana itu senang betul. Jadi kalau doa, kalau bisa pakai apa? Rabbana. Jadi kalau ibarat kita manggil orang itu panggilan yang istimewa. Jadi kalau kita manggil diri kita itu panggilan istimewa. Iya, jadi senang banget kita. Jadi senang. Biar lagi marah kalau kita panggil begitu adem. Kan begitu ya. Jadi Rabbana itu. Abilais mengatakan kalau kita manggil atau berdoa kepada Allah dengan menggunakan 5 kata atau 5 ucapan Rabbana, ada garansi doa kita diijabah oleh Allah. Rabbana waj'alna, jadikan kami berdua muslimah ini orang yang keduanya pasrah. Jadi pasrah itu tunduk. Jadi orang muslim itu artinya orang yang pasrah, yang tunduk kepada satu aturan yang baku, yaitu aturan Allah. Munqadaini, yang mengikuti keduanya, laka kepadamu. Jadi tidak ada aturan yang saya patut ikuti kecuali hanya aturan Allah. Dan Islam itu artinya orang muslim itu orang yang pasrah. Dan Islam itu bukan hanya satu agama yang mengajarkan satu aspek, tapi multi aspek. Jadi kalau kita memahami Islam itu bukan hanya bicara satu aspek akidah saja, aspek tauhid, bukan hanya satu aspek. Maka Allah memberikan satu agama, satu ajaran. Kita sering mendengar dengan kata syariat. Jadi syariat itu artinya jalan menuju mata air. Orang kalau jalan menuju mata air pengen ngapain kira-kira? Pengen minum kan gitu ya. Kalau udah minum hausnya hilang. Nah air itu bukan hanya untuk minum saja. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Mobil kalau nggak ada airnya kayak gini, ya kan? Hah? Iya, apa saja itu. Maka syariat itu menurut bahasa ini jalan menuju mata air. Sambil ngerokoknya. Syariat itu adalah aturan Allah yang disampaikan Allah kepada Rasulnya untuk diamalkan oleh manusia. Diamalkan oleh manusia, bukan umat Islam doang. Manusia, seluruh manusia. Jadi seluruh manusia Allah berkehendak pengen manusia mengikuti satu aturan. Tinggal manusianya mau atau tidak. Itu syariat. Nah, syariat itu ada namanya akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah, jadi akui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Kenapa harus bertuhankan Allah? Karena alam semesta ini ada bukan sekonyong-konyong ada, karena ada yang mencipta. Nah Allah itu memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya agar manusia dan makhluk Allah tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Dan
Allah mengakui Tuhan, artinya pantas jadi Tuhan karena ada ciptaan. Dan sisi ketuhanannya itu mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau ada Tuhan sama dengan makhluk itu batal sisi ketuhanannya dari fakta ilmu. Itu. Jadi yang namanya Tuhan harus berbeda dengan yang dicipta. Jadi kalau sama itu batal. Tukang pulpen yang bikin pulpen sama nggak dengan pulpen? Beda. Zat pulpen dengan zat penciptanya beda. Fungsinya, sifatnya juga berbeda. Nah kalau sama, seandainya ada Tuhan disembah, bentuknya sama manusia, zatnya sama, sifatnya sama, batal sifat ketuhanan. Batal sisi ketuhanan. Atau dari benda, batu. Nah, batu ini dicipta makhluk. Kalau dibuat materinya sama, maka batal. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nah, begitu. Kemudian itu akidah. Kemudian syariah. Kalau paham kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Itu Asy'ari dan Maturidi. Ini ada saudara kita yang sebelah dikit-dikit Asy'ari dan Maturidi itu aliran sesat. Nah, itu bahaya. Karena gini, mereka paham yatafakkar tapi tidak yatadzakkar. Yatafakkar itu mikirnya pakai akal, pinter secara intelektual. Jadi pinter dia, bukan orang bodoh yang mengatakan lulusan Mekah, lulusan Madinah, lulusan Al Azhar, orang LC lagi, ada yang doktor lagi. Yatafakkar, pikirannya pinter, intelektualitasnya pinter. Kita bukan orang bodoh mereka. Timbang-timbang kan ya? Bukan. Tapi ya tadakkarnya kosong, rohaninya kosong. Maka kalau pikirannya pinter, rohaninya kosong, kasar. Orang mau salah mulu. Iya, pengen bener. Iya. Itu salah mulu orang. Iya, dia pengen bener sama itu. Nah, seperti itu. Maka ia tafakkar, ia tadakkar. Kalau ya tafakkar itu kalau nggak belajar geblek, bodoh, alim, jahil, pasakannya itu. Kalau ya tadakkar itu dzakir, ghafil. Kalau dia dzakir, dia menggunakan fungsinya sebagai manusia. Karena manusia itu bukan hanya faktor fisik, tapi faktor rohani, disebut insan. Nah, di sana nggak ada bodoh, ghafil yang ada, lal. Kenapa nggak digunakan fungsi itu? Emang ada softwarenya? Iya. Ada softwarenya, Ji. Betul. Cuman software itu nggak pernah di-blog, nggak pernah dibuka. Iya. Nah, itu dilihatin aja. Kenapa? Buat apa ini ya? Begitu. Padahal di Play Store-nya udah ada. Play Store. Nggak diunduh. Kayak gitu. Ini nggak pernah digunakan apa? Software. Nah, itu jadi kasar. Dikit-dikit orang salah mulu depan dia. Iya. Dia aja paling benar. Nah, orang kalau udah merasa paling benar itu iblis. Sifat apa namanya? Iblis merasa saya paling mulia ya Allah. Khalaqtani min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dicipta dari api, enggak ada asapnya. Kalau ada api asapnya kan bau. Ini enggak ada asapnya, api murni. Enggak berasap api. Nah, gitu. Nah, kita dicipta min tin. Tin itu tanah busuk. Kalau bikin dapur zaman dulu tuh diinjak-injak. Minat dari berbagai macam tanah Khurasan, tanah Tunis, tanah India. Di dunia ini diambil, dicopot-copot ke malaikat, kemudian diolok, dijadiin kayak kita bikin dapur zaman dulu. Nah, dinat tuh
didiamkan selama 40 tahun, mintin, busuk. Begitu. Maka manusia warna kulitnya beda-beda. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo busuk. Kuning gimana itu? Itu. Mungkin dari tanah mana itu kali dia? Masalahnya pakai aja pakai busuk lah. Iya, sawo busuk. Nah itu. Jadi kalau orang pinter secara yatafakar kasar. Jadi sombong aja. Maka ya tadakan. Maka bertorikot harus bertorikot. Harus tuh punya guru torikot. Dikir. Banyakin la ilaha wa min dzurriyyatina, dan jadikan dari keturunan kami, auladina, anak-anak kami. Jadi bukan hanya doain buat diri deh, doain buat keturunan belum lahir tuh. Hanya siapin, bukan hanya bandanya disiapin. Oh nanti dikontrakan buat anak saya. Bagus. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takut kita meninggalkan keturunan yang lemah iman dan lemah mal iman. Ini mbak pinter, imannya kagak bahaya. Makanya do'ful iman, lemah iman. Hartanya kagak, ilmunya kagak, imannya kuat, bagus juga. Nah, cuma kagak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sholat mulu dia. Iya. Nah gitu. Jadi jangan sampai lemah iman, lemah harta. Jadi imannya harus kuat. Banyak orang yang pinter tapi imannya lemah gitu. Apa namanya? Miring. Banyak kayak itu, Ji. Nyendeng. Gitu. Hartanya ada, imannya lemah, ngibing mulu. Nah gitu. Jojing, diskotik, maksiat dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita siapkan. Makanya Nabi Ibrahim betul-betul mempersiapkan generasinya itu bukan hanya dengan faktor penyiapan sarana, tapi disiapkan juga dengan doa. The power of doa, kekuatan doa. Makanya doa silahul mukmin, senjata itu. Senjata jangan dipejeng doang. Jadi pakai itu senjata buat apa? Ya kalau pisau ya buat buat ngiris, buat apa, gunakan itu busuk seperti itu. Ini jangan dibuat pejengan doang, buat takut-takutin doang. Nah, tapi nggak ada fungsi. Doa nurun minallah, doa itu cahaya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tahu kehidupannya esok hari. Makanya doa itu baterai. Nah, gitu. Doa itu. Jangan sampai gagal. Siapin tuh. Kita tahu gak bakal turunan kita jadi apa? Tahu gak? Nah, maka siapin doanya. Ini tuh kita doa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan jama'atan, kelompok ummah muslimatan yang tunduk laka kepada, tunduk jadi pejabat tunduk pada Allah, jadi penguasa tunduk pada Allah, jadi rakyat tunduk sama Allah, jadi ulama tunduk sama Allah. Nah, seperti itu muslimatal wa min litab'id, dan min di situ litab'id sebagainya. Wa utiya bihi, dan diberi didatangkan bihi dengan min litaqaddumi qaulihi, karena telah didahului ucapan Allah la yanalu ahdiz zalim, karena ada potensi, karena kalau yang zalim masuk enggak, makanya harus benar supaya generasi kita benar. Nanti kasih metodenya di sini. Tetap Nabi Ibrahim kekasih Allah, Nabi Ismail kekasih Allah alaihi wassalam, beliau ngomong gitu, wa arina, tunjukin kami, alimna, ajarin. Berarti ilmu penting nggak? Penting. Jangan pengen doang, pokoknya saya pengen banget anak saya jadi kiai, anak saya jadi pejabat, anak saya jadi orang soleh, gitu kan bahasa.
tapi nggak dididik. Wa arina, tunjukin kami ya Allah. Jadi ada cara, metode yang harus kita siapin. Ya kalau dalam kitab komut dulu jen itu megangnya aja baca bismillah, nyium baca sholawat kanan kiri, ya kan? Agak kelar itu. Doamu? Iya. Nggak perlu aja. Kata Imam Nawawi kalau mau ini. iya. Nah, gitu. Wa arina, dan tunjukin kami, alimna, ajarkan kami, manasikana, tata cara ibadah kami. Tata caranya saro'i'a ibadatina, tata cara ibadah, au hajjina, atau haji kamu. Jadi Nabi Ibrahim haji itu bukan asal-asalan, ada petunjuk dari Allah. Hidup kalau ikutin petunjuk ada arahan ke keranji sono. Iya. Tahu gitu keranji, pokoknya sono. Cuma kagak ada petunjuknya. Lah habis amprung-amprungan. Lalu sampai lama gak kira-kira? Nah, jangan sampai. Maka kalau orang berilmu itu simple, terukur dan terstruktur. Gitu. Ini orang yang mengikuti aturan Allah terukur dan terstruktur. Gitu. Enggak gegabah, kalau gegabah baru sono pokoknya balik lagi kemarin ya. Dia keder. Baru sampai keranji. Orang udah sampai lagi ke kipas. Iya. Dia baru nyampe. Cuman udah telat. Kira udah nyampe, tokonya udah tutup. Ya. Baru kiam, Iya. udah kiamat. Ya udah, nggak ada kesempatan. Udah di kuburan baru taubat. Nggak bisa. Terlambat. Begitu. Jadi wa arina alimna manasikana, ibadah kami, metode atau tata cara ibadah. Jadi orang harus dengan apa? Ilmu. Nah gitu. Kalau pakai ilmu terukur dan terstruktur. Terukur, udah tahu jaraknya berapa. Gini ke sana keranji. Terstruktur, oh saya harus pakai ini. Kalaupun kagak pakai kendaraan, pakai ini. Nah begitu. Kan enak tuh ya. Jamnya sananya harus berangkat siang. Apa yang harus kita persiapkan? Wa tuba alaina, dan terimalah taubat kami. Jangan sombong manusia, jangan merasa suci. Sepintar apapun manusia itu ada salahnya. Jangan soal. Iya. Sepintar apapun, karena kita manusia, makhluk. Gak ada manusia. Profesor dia pasti ada lupanya. Kiai dia pasti ada lupa. Itu manusia, jadi nggak ada yang hebat. Waktu bahkan Nabi Ibrahim tuh maksum Nabi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dari pelajaran yang disampaikan Allah melalui ayat ini, dari sisi sejarah Nabi Ibrahim ini, bahwa Nabi Ibrahim saja yang maksum bertaubat. Jadi rendah. Waktu ba'alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Gak punya daya itu, nyerah kita. Jadi kalau orang bertaubat itu dia mau menstatuskan dirinya sebagai hamba. Jadi orang yang taubat itu hebat. Jadi mau menstatuskan dirinya. Jadi statuskan diri kita sebagai hamba dengan cara padkhuli bi ibadi. Jadi statuskan diri kita. Kalau sholat kita pengen enggak? Kita kan ngaku doang, ngaku hamba Allah, tapi tidak pernah menstatuskan diri kita sebagai hamba Allah. Hamba siapa itu? Hamba Allah. Sholat kagak. Nah, statuskan diri kita sebagai apa? Hamba Allah. Padkhuli bi ibadi. Statuskan dirimu dalam hamba Allah. Apa? Sholat. Kalau dipretelin nggak bakalan masuk sholatnya. Mau kiai banget juga nggak bakalan diterima. Ada aja yang salah. Iya. Entah rukunya yang salah, entah takbiratul ihramnya yang kurang fasih. Nah, karena apa? Ya namanya pikiran ayat. Seperti itu. Tapi Allah melihat, dia mau menstatuskan dirinya sebagai hamba Allah. Wadkhuli jannah, masuk ke dalam surga. Di kamu udah mau Allah, sholat dia. Nggak dipretelin, takbiratul ihramnya bener nggak? Baca doa kita ini bener kagak bener, ya kagak sah, udah nggak diterima. Tapi di empong, dia sholat, udah. Dia mau menstatuskan dirinya sebagai hamba. Ngerti di empong. Jadi
Iya. Paham Di empok itu Ji. Ya, kayak bayam. Iya. Bayang. Empok. Iya, Bunga rambutan. Dia dunia engkau maha tawab taibun ay rajiun. Apa namanya? Tawab menerima. Ay tawab maha penerima, ar-rahim yang maha penyayang, penyayang tuh. Makanya disifati tawab rahim. Kenapa sayang? Udah kagak dilihat lagi salahnya. Udah diempong aja udah. Loh, kalau dipretelin dijijir ya, udah kagak ada rapinya dah. Biar kiai banget kita, ya biar disebut kiai banget, udah gede banget Vespa. Dipretelin, kagak ada yang beres udah. Iya. Ya, udah nggak ada yang beres. Begitu. Sa'alahu, keduanya memohon kepada Allah atau data ma'a ismatihi bersama apa? Tanggungan atau perlindungan keduanya. Tawadu tuh. Saking Nabi ngajarin tawadu. Itu jangan merasa ega aja jangan. Ada salahnya tuh Ustaz juga gitu. Ya ada salah. Yang namanya manusia. Iya. Lulusan Mesir Ustaz nggak bisa tidur lagi ngaji. Iya. Lupa dia. Jangan bangga. Nah gitu. Makanya ya tafakkar pakai ya tadakkar Pak. Oke. Harus. Tawadu. Wa ta'liman dan mengajarkan. Jadi jangan konsep doang, hidup konsep. Iya, konsepnya bagus. Pengen doang gitu. Masih di alam fikirnya. Wa ta'liman lidzurriyyatihim dan mengajarkan kepada keturunan. Nah, ini harus kita siapin. Jadi kita didik. Setelah udah kita didik, Tuhan kita itu bukan pesantrennya, bukan sekolahnya. Gitu. Itu syariat. Yang ngasih ilmu itu bukan guru, Allah. Gitu. Yang ngasih ilmu itu bukan guru. Makanya ada dulu cerita orang mondok di zaman dahulu, kiai-kiai kita terdahulu nimba, nyuci, macul, belajarnya kagak sepira. Pahamnya kagak sepira. Kagak seberapa tuh belajarnya. Iya. Ulur dah. Sepira. Iya, pulang tuh jadi kiai, orang paling alim di kampungnya. Nah itu Allah yang ngajarin. Gitu, Allah yang ngasih ilmu. Makanya kan kadang begini, ada orang pinter jadi direktur yang punya perusahaan, SD aja kagak tamat. Ada nggak? Ya, yang punya perusahaan SD kagak tamat. Ini yang menjadi direktur operasionalnya. Ibaratnya yang megang kendali itu, kalau direktur operasional itu setingkat pemegang saham, tapi pemilik itu lulusan UI. Biasanya itu dalam bidang manajemen misalnya atau ekonomi. Yang punya perusahaan SD kagak tamat. Itu Allah membuktikan kekuasaan. Yang lulus UI bukan ilmumu yang membuat kamu kaya. Orang yang SD kagak tamat bukan kegoblokmu yang membuat kamu jadi kaya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Begitu. Jadi jangan mempertuhankan syariat. Syariat saja ajari. Gitu, sambil didorong pelumasnya namanya doa. Jangan kagak berdoa, zindik, mengandalkan usaha tanpa doa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini Rabbana, perhatikan Quran kalau udah nulis kalam Allah atau kitabullah itu bukan sesuatu yang asal-asalan. Memang dikonsep betul oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanan. Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, wa ba'ats putus fihim pada mereka. Ay ahlil bait. Ahlil bait, penduduk kota ini, penduduk yang ada di sekitar Baitullah, Al-Ka'bah itu. Apa itu? Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari golongan mereka, dari keturunan mereka.
min anfusihim dari diri mereka, waqad dan sungguh ajaballahu Allah mengijabah doa Nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi diutusnya Nabi Muhammad jadi Rasul. Ada tuh dari orang Arab Nabi Muhammad puluhan tahun. Bayangin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabat, ya kan, bin Ismail bin Ibrahim alaihi mas. Bayangin berapa generasi. Jadi jangan takut. Jadi kayak kita nanam kelapa, dia mau udah mati, udah lama puluhan tahun kelapanya masih dimakan. Nah gitu. Nah itu Nabi Ibrahim tuh wa yu'allim apa? Diutuslah Nabi Muhammad barokah, ya selain artinya ketetapan Allah itu diajarkan bahwa kita bukan hanya menyiapkan sarana apa, kita juga harus berdoa. Yatslu alaihim, apa rasulnya itu tugasnya? Yatslu alaihim, yang membacakan atas mereka ayatika ayatmu, ay Al-Qur'an, yaitu Quran. Jadi pendobrak, agent perubahan gitu. Di kampung itu ada ustad, jadi ustad ente belum tentu bisa jadi orang yang lagi ngempet, mudah-mudahan tuh di kampung saya ada jadi kiai, orang kaya, karena setiap kampung itu Allah utus walinya Allah. Makanya jangan pakai skup makro, skup mikro tuh tingkat RT, pasti di situ ada orang alim, ada orang kaya, ada nggak? Pasti. Jadi orang kaya lagunya tengi, jadi orang alim susah banget, orang ribet banget, mahal banget diundang. Ada aja acaranya. Ada aja di Brunei ya, yang begitu ji, jangan. Kalau Iya, kita ngundangnya panjurnya pakai ditanya. Sadono no. Iya. Nah, jangan, nggak boleh ya. jangan. Min. Itu kita tuh ngamalin. Itu di tingkat mikro, makro, tingkat kecamatan ada orang paling kaya. Nanti tingkat kabupaten ada. Makanya Ustadz punya tingkatan juga, Ustadz tingkat RT, Ustadz tingkat RW, Ustadz tingkat lurahan, nah itu kecamatan. Itu Allah tempatkan masing-masing. Yatlu alaihim, yang tugasnya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Al-Kitab, Al-Quran, Al-Quran. Jadi agen perubahan itu disiapkan. Wal hikmah, dan hikmah ay ma fihi minal ahkam, apa yang terfihi di dalam Al-Quran daripada ahkam, hukum-hukum atau berbagai macam pengetahuan. Nah, bagaimana caranya? Nih, kalau kita memahaminya, tunkahul mar'uli arbat ba'atin. Jadi nanti ada button up, ada top button gitu, atas ke bawah, bawah ke atas. Paham biar kita paham. Tunkahul mar'ah li arba'in, nikahin perempuan pacaran. Pertama apa? 5 lihat. Wali jamaah, wali nasab, wali diniha. Nah, kalau kita nyari dari bawah diniha, terus apa? Nasab. Baru, nah gitu. Jadi berfungsi. Jadi top apa namanya? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Hari itu. Agamanya diduluin, nanti nasabnya. Nah, nanti cakepnya. Cakep bisa dipoles, hitam banget, nggak bisa disuntik putih 15 juta. Bisa, ya. Gitu. Dirapiin gitu. Bisa. Kalau dulu itu gue buluk banget, pas jadi media rapi. Tuh. Boleh bagus berarti. Gitu ya. Jadi memahaminya itu jangan kaku, wah harus orang kaya. Nah, nanti lihat atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, ini untuk melahirkan orang alim, nanti wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah yatslu. Nah, caranya bagaimana? Wa yuzakkihim. Nah, tazkiyah itu mensucikan mereka. Jadi bahasa begini, sebelum ngaji doa, itu ahlu sunnah.
Gitu, sekolah dulu, sekolah MI, sekolah Arab kan kita baca doa. Yang hikmataka wansur alaina rahmataka, apa itu pertamanya? Ya, jauh Apa itu? Iya, bacaannya pertama. Iya. Hikmataka wansur alaina rahmataka. Itu doang. Sekolah kita dulu diajarin. Orang goblok banget, pulang lama-lama jadi ustaz. Iya itu kan. Ada tuh. Haji Suwandi dulu goblok banget sekolah. Nah itu. Nah itu yang ngasih ilmu itu bukan manusia, Allah. Itu wa yuzakihim. Jadi kalau pengen melahirkan orang keren, jangan jangan hanya mengandalkan teori, tapi doa. Wa yuzakihim, siapin doa. Jadi kalau masuk kelas doa. Nah gitu. Diajarkan semua, tidak ada yang kuat kecuali hanya Allah, hanya Tuhan. Baru wa yu'allim, ajarin tuh, buka tuh kita. Nah nanti terakhir hikmah dapat. Hikmah waman yu'tal hikmah faqad utiya khairan. Siapa yang diberikan hikmah, maka Allah berikan kebaikan yang baik. Wa yusakkihim, yutahhiruhum, membersihkan mereka minasyirki, dari syirik. Itu situ sandaran hanya kepada siapa? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, antal aziz, maha perkasa, al-ghalib, maha perkasa, yang enggak mungkin jadi mungkin, yang menurut manusia tidak bisa, bagi Allah bisa. Perkasa, sultan bebas, sultan aja bebas, apalagi tuh Tuhan. Begitu, sultan aja bebas, Tuhan lebih bebas. Itu aziz, al-hakim, bijaksana. Allah tahu, oh potensinya di sini dia, di sini dia, di sini dia. Allah ketahui. Nah, gitu. Maka di dalam memahami la ilaha illallah yang 12 huruf itu 6 zahir, 6 batin. 6 zahir, pertama toharoh, bersuci, suci akidahnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua sholat, puasa, zakat, haji. Yang keenam jihad. Annal jihad ra'su kulli amal, karena jihad itu puncak dari segala Itu makna la ilaha illallah, 6 zahir dari 12 huruf itu. Nah, gitu jihad, sholatnya sungguh-sungguh, benar-benar. Nah, begitu, zakatnya benar-benar. Nah, gitu, nggak salah-salah. Hajinya benar-benar, jihad. Pokoknya jihad itu puncak. Gitu. Jadi seorang mukmin itu makanya amanu wa amilus, menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah secara kebenaran, secara paripurna. Jadi nggak mudah ngeluh, belum potensinya belum dikeluarin, udah setengah baru setengah main. Nah, udah nyerah kita. Jihad sungguh. Dan yang 6 batin, pertama sabar. Sabar itu habasun nafsi, menahan hawa nafsu. Manusia nggak ada yang nggak punya kepengenan. Jangankan kita yang muda, aki-aki udah doyong-doyong sama nenek-nenek, udah nunduk-nunduk, itu masih doyan sama duit. Doyan kira-kira. Kalau nggak dikasih itu marah itu. Lagi nangis, saya ngempet nangis, belum mau minta-minta udah tua, udah dibagi, belum pengen, kan begitu. Masih punya hawa nafsu. Hawa nafsu tuh nggak ada yang kenal tua, cuma fisik yang tua. Nah, begitu habasun nafsi, sabar. Nah, itu sabar itu berproses. Maka kalau kita ngaji Fathur Rabbani, as-sabru huwa az-zafru. Sabar itu adalah kuku. Makan pakai jempol dikit, pakai telunjuk dikit, pakai jari tengah ya secombetan. Baru 3, sekalipun ini sun. Pakai jari 4 masih kurang, masih ampar-amparan. Tapi kalau pakai jari 5, wah, diceketem. Pahamnya diceketem. Gelunduk tuh. Makanya berproses, tidak ada yang instan. Berproses, bertahap. Jempol,
telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru akan diraih. As-sabru wa az-zabru, siapa yang sabar akan meraih. Nah, itu simpel kan, sabar. Jadi sabar. Nah, ketika berproses di dunia ini, ada yang pekerja, ada yang karyawan, ada yang ulama, ya pokoknya ada yang macam-macam kegiatan sandiwaranya, aktivitasnya. Nah, itu sabar. Berproses, ikutin proses itu, dan ketika berproses jangan keluar dari aturan Allah. Kenapa? Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu pengen tegre-gere, pengennya terburu-buru, kawin pengennya buru-buru, gitu. Lapar makan pengen buru-buru, pulang buru-buru. Iya, nggak ada yang pengen buru-buru miskin, ada nggak? Apa aja buru-buru. Nah, seperti itu. Makanya at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni, slow, itu dari Allah, perlahan-lahan. Nah, itu. Jadi nanti ada hikmahnya. Iya, enak ya, gitu. Jadi ada tahapan. Nah, begitu. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Innaka antal azizul hakim, fi sun'ihi, pada ciptaannya. Waman, dan siap, dan orang, aila artinya tidak, yargobu, yang tidak senang, yargobuan, rogibaan itu benci, yang tidak senang. Millati Ibrahimah, kepada millah atau agama Nabi Ibrahim. Payatrukuha, kemudian orang itu meninggalkannya karena dia senang. Illa, kecuali orang tersebut itu, ilaman, kecuali orang tersebut sapiha nafsu, paling goblok dirinya apa? Sapiha bodoh, nafsahu, dirinya man. Nah, jadi bodoh orang itu kalau meninggalkan apa agamanya Nabi Ibrahim. Agama Allah ditinggalin, bodoh, tidak ada sistem. Kata Allah, wa inna katsiran min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nanti manusia itu perang konsep. Oh, konsep saya membangun ini. Konsep saya ini paling hebat. Tapi kata Allah, tidak ada konsep yang paling hebat kecuali konsepnya siapa? Membangun peradaban, amaro bisodako, sistem ekonomi berbasis. Itu. Kenapa? Karena hidup di alam materi, manusia butuh apa? Materi, sandang, pangan, papan. Quran yang ngomong, bukan ahli sosiologi, bukan ahli psikologi. Quran yang ngomong. Quran yang ngomong tuh. Sodako, sandang, pangan, amaro bisodakotin, au ma'rufin, au islahin. Kalau tiga ini tercukupi, tidak akan mungkin pernah terjadi gejolak sosial. Mau presidennya siapapun. Presidenmu jadi salah, mau nasibnya susah. Iya, udah ganti 10 presiden, kamu belangsak. Jangan. Sistem. Jadi konsep bodoh kalau meninggalkan konsep Allah. Tetapi ada milah di sini, milah Ibrahim. Milah itu, Islam itu siap berhadapan dengan aspek budaya. Dulu di Arab turunnya betul, bersentuhan dengan budaya Arab. Dibawa ke Indonesia, siap bersentuhan dengan budaya Indonesia. Budayanya nggak dirubah, tapi muatannya adalah Islam. Begitu, itu namanya milah. Gitu. Iya, itu milah. Iya, makanya nggak dibawa ke Spanyol. Orang Spanyol lagunya begini, pakainya begini, budayanya begini. Kak, dalemannya dibongkar, gitu, diisi dengan apa? Islam. Kumpul orang Indonesia senangnya. Dulu kumpulnya ngomongin orang, ganti ngomongin orang yang buang, isinya zikir, tahlil, sholat. Apa itu bid'ah? Gitu. Bodoh kalau seandainya orang dikit-dikit memponis apa? Bid'ah. Man ahdasa fi amrina man laisa man ahdasa fi amrina man laisa lahu maka tertolak begitu. Jadi siapa orang yang membuat kan dalam urusan agama yang tidak ada dasar,
maka itu ditolak. Ini ada dasarnya. Emang ini buat-buat? Tidak ada yang buat-buat. Seperti itu. Illa man safiha nafsu, bodoh manusia. Jadi tidak memakai sistem atau aturan Allah itu bodoh. Dan dalam mengimplementasikan aturan Allah ke tengah-tengah manusia, karena manusia itu dicipta dari tanah yang berbeda, karakternya berbeda. Nah, gini karena gampang ya, jangan pakai keluar mana. Orang Betawi, orang Jakarta, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, karakternya beda nggak? Beda. Begitu beda itu, bahasanya beda, karakternya beda. Nah itu makanya Mila itu siap berhadapan dengan konten atau sosiologi yang dihadapi oleh masyarakat. Orang ini begini, adatnya keras, maka Islam begini masuk. Nah, Islam ke Jogja sana di Jawa Tengah begini, Islam di Jawa Timur begini, seperti itu. Gitu. Jadi Islam itu siap mengakomodir. Karena apa? Allah yang menciptakan aturan. Maka Allah tahu gitu kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh manusia. Makanya tidak ada aturan yang tam sempurna kecuali hanya aturan Allah. Karena sudah menaungi seluruh apa yang dirasa dan dilakukan oleh manusia. Gitu. Illa man safiha nafsah. Apa itu? Jahlun, goblok, bodoh, tembuhuk, netes, Ya itu kalau gitu zaman dulu gitu kan guru nasihat. Annaha makhluqatun lillah, bahwasanya nafsu itu, diri itu makhluqatun lillah, itu makhluk dicipta bagi Allah, artinya dicipta oleh Allah. Ciptaannya kayak gitu. Yajibu 'alaiha ibadatu, wajib atas nafsu itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, menggunakan potensi dirinya tunduk kepada Allah, tidak menyimpang, maka dia bernilai ibadah. Makanya ibadah itu ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ada yang distandarisasi dan ada yang tidak distandarisasi, tapi tidak melanggar aturan Allah, itu ibadah. Karena batasannya begini, wa amilus sholihat. Amal soleh itu amalan yang distandarisasi oleh Allah dan Rasul. Ada amalan yang tidak distandarisasi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu aspek budaya, tapi tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Boleh nggak? Boleh, itu dilakukan. Nah, itu maka tetap itu namanya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Itu boleh dilakukan. Begitu. Nabi nggak kaku. Ada nabi yang kaku, seluruh nabi itu rileks, santai, tersenyum, tawa, enjoy. Makanya Islam itu agama yang enjoy. Gak ada, kiai-kiai kita mana ada yang tegang gitu. Salah lu, kalau sirik lu, kacau gitu. Jadi orang kagak enjoy beragama, takut tuh neraka. Jadi takutnya bukan sama Allah, neraka makhluk. Bodoh betul manusia. Iya santai gitu. Islam enjoy kan enak kalau orang ngaji Islam enjoy gitu. Ya. Annaha makhluqatun lillah. Au istakhaffa biha. Merasa apa menghinakan dirinya, biha nafasnya. Kalau tidak keluar dari aturan Allah. Wamtahanaha dan menghinakan diri, hak itu nafas. Dirinya. Jadi jangan keluar dari aturan Allah. Kenapa harus tunduk? Karena Allah yang menciptakan diri kita. Allah lebih tahu. Pencipta mobil bikin aturan, ganti olinya sekian. Nah gitu. Takaran letternya sekian, nggak boleh lebih. Kalau lebih ini blebek. Begitu. Kenapa? Bikin aturan. Dia tahu kualitas dan kuantitas si mobil itu. Maka pencipta bikin aturan. Karena apa? Tahu kualitas dan kuantitas makhluknya yang bernama manusia. Kalau ente keluar dari aturan itu blebek gitu. Kan gak enak kalau blebek. Walaqadis tofainahu, dan sungguh kami memilihnya. Ikhtarnahu, kami memilihnya. Itu Rasul tadi. Di dunia, di mana? Di
birrisalati, Nabi Ibrahim maksudnya disebut birrisalati, dengan membawa risalah, wal khullati, dan menjadi khalilur rahman. Nah, itu Nabi Ibrahim itu 3 negara, bukan hanya 1 negara, Palestina, Mesir, dan Mekah. Nggak dibawa tuh adat orang Palestina ke Mesir, orang Mesir dibawa adatnya enggak ke Mekah. Nah begitu, berarti Islam tuh siap bersentuhan di mana saja. Makanya abal anbiya, bapak moyangnya Nabi, itu Nabi Ibrahim. Maka ikutilah cara dakwah tapi millata, metodologi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana menyebarkan aturan Allah ke muka bumi ini yang bersentuhan dengan berbeda pola, gaya, sikap yang dilakukan oleh manusia sehingga Islam itu diterima. Itu Islam nggak pasang. Orang dari Mekah dibawa lagu Mekah ke Indonesia, lari ke orang Indonesia mau makan sayur asam, suruh makan kambing meriah, dikit-dikit stroke, karena sehat jadi apa stroke. Ini bukan itunya, gitu. Jadi cara menyampaikan. Walaqadis tafainahu fid dunya wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, dari golongan orang-orang yang sholeh. Alladzina hum, siapa orang soleh itu? Alladzina orang-orang lahum, bagi mereka ad-darajatul ula, yang mempunyai derajat yang tinggi. Sultan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna.